zakat badan. Jadi fitrah ini merupakan zakat fisik. Maka kalau fisiknya berapa, maka itu sesuaikan kadar zakat dengan fisik. Misalnya kita orang tua, ada anak kita 4, maka harus kita bayar zakat itu 4 orang. Dan untuk istri-istri dan untuk seorang yang wajib nafkah di atas orang yang beri zakat. Seperti anak, istri, dan orang tua yang memang membutuhkan nafkah dari anak. Jadi zakat fitrah ini diumpamakan oleh Waqi' guru Syafi'i dalam Hidayah mengatakan yang bahwa dikatakan fitrah ini seperti sujud sahwi. Sujud sahwi dapat menempelkan kekurangan-kekurangan yang kita lupakan bekerja dalam salat, seperti lupa kunut, lupa tasyahud awal. Justru itu berkurang pahala, maka diganti untuk mengurangi pahala tersebut dengan sujud sahwi. Juga dalam puasa kita ini banyak yang kekurangan, banyak perbuatan-perbuatan yang mungkar mungkin yang kita kerjakan. Ini justru dapat mengurangi pahala puasa kita. Maka untuk menempelkan kekurangan pahala puasa kita, maka Allah SWT mewajibkan buat kita ini untuk membayar zakat jiwa kita, untuk menitikan zakat kita. Ini merupakan fitrah, ini bukan budaya, tapi itu merupakan ibadah. Maka karena itu ibadah, maka harus kita keluarkan zakat itu sesuai dengan ilmu. Maka kalau kita berbuat sesuatu ibadah tanpa ada ilmu, pondasi ilmu, itu gak terima, bahkan sah-sah itu tidak sah. Maka zakat kita ini ada kriterianya. Maka dalam kita membayarkan zakat harus berpedoman dengan salah satu mazhab. Bisa mengambil mazhab apa saja, boleh mazhab Syafi'iyah, boleh Hanafi, Maliki, dan Ahmad bin Hanbal juga, tapi harus sesuai dengan ilmu. Maka dalam 4 mazhab tersebut, zakat yang dikajikan dari sebuah hadis atau sebuah firman Allah, yaitu makanan pokok. Setingat saya yang dituliskan dalam kitab yang diwajibkan itu fitrah berupa makanan pokok. Pertama itu kurma, anggur, dan juga itu namanya anggur dan gandum. Dan juga ada satu riwayat dari yang lain yaitu keju, atau ada istilah lain dengan kata langla. Jadi keempat mazhab sepakat untuk membayar zakat itu adalah dari 4 perkara yang sudah termaktub dalam hadis oleh para mujtahid, mengkias sebagaimana termaktub dalam hadis 4 macam tersebut. Ilatnya adalah makanan pokok. Jadi atas nama makanan pokok, walau tidak tertulis dalam hadis, boleh saja dikeluarkan zakat. Kita tinggal di sini ya, Pak? Ya, seperti kita orang Aceh atau orang Asia atau orang Indonesia dikonsumsi makanan pokok dengan beras. Maka beras itu tidak termaktub dalam hadis. Itu merupakan kiasan para mujtahid yang dikiaskan dalam hadis tersebut, karena itu merupakan sesi makanan pokok. Jadi beras itu dikias, beras itu dikias, jagung itu dikias. Maka muncullah pendapat dalam mazhab Hanafi boleh kita keluarkan zakat dengan bentuk uang. Tapi uang yang dimaksud oleh mazhab Hanafi bukan uang ganti daripada beras, tapi gantian daripada 4 perkara yang telah dituliskan dalam hadis. Kalau bisa menggantikan dengan harga anggur, harga kurma, dan juga harga gandum. Kalau harga beras itu tidak ada dalam hadis, karena dalam hadis baru perkara aja, makanan pokok. Maka Bapak sekalian, kalau memang kita ingin keluarkan zakat sesuai dengan mazhab yang lain, bukan dengan kajian mazhab Syafi'i, boleh-boleh saja, tapi sesuai dengan kriteria yang dituliskan dalam mazhab tersebut. Seingat saya dalam mazhab Hanafi boleh mengeluarkan fitrah dalam bentuk uang, tapi uang tersebut takaran daripada harga anggur, kurma, dan gandum, bukan harga beras seperti yang kita ada sekarang ini yang disampaikan lewat media, itu harus ada pencerahan untuk umat itu mazhab apa, dan ukuran itu apa.
bukan Salah paham. ya yang salah paham kan. Nanti ini kasihan rakyat ini nggak sah fitrahnya kan. Ya, maka boleh-boleh saja. Seingat saya dalam mazhab Hanafi itu ada apanya suami itu nggak wajib mengeluarkan zakat kepada istrinya, ya. Dan juga orang tua nggak wajib zakat kepada anaknya. Bahkan waktu bayar zakat dalam mazhab Hanafi itu bukan hari Lebaran. Hari Lebaran itu batas wajib. Jadi selama kita punya umur masih ada waktu untuk berzakat. Jadi yang heran saya kenapa yang diambil tuh hanya bagian uang, tapi kenapa bayar zakat malam Lebaran dan bayar zakat kepada istri dan anak, padahal dalam kajian orang yang kasih uang zakat itu tidak wajib. Itu di segi benda yang memang disalurkan untuk zakat. Dan zakat ini ada dua sisi yang harus kita salurkan. Dalam kitab Jalul Mahali atau dalam kitab Yatnah mengatakan ada satu tulisan yang bahwa kita berzakat yang kewajibannya kepada ayat apa musai-musai yang sudah diutarakan dalam firman Allah ya. Cuma kalau kita kasih untuk imam lebih olah kita ketimbang kita salur secara pribadi karena imam lebih mengerti ya tata cara dan siapa yang berhak untuk ambil zakat. Maka lebih utama, lebih banyak pahala kita kasih pada tempat umum atau kepada pihak imam. Tapi kalau langsung kita salurkan zakat fitrah itu untuk pribadi, yang penting itu ada hak dalam aturan agama, itu sah-sah saja ya. Misalnya kalau teman kita yang ada di Malaysia yang nggak mungkin menyalurkan zakat lewat jalur resmi karena ilegal, maka boleh saja tuh salurkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan sekitar-sekitar Bapak sekalian atau tetangga-tetangga yang sedekat. Nah, yang penting itu ada haknya dalam aturan firman Allah. Maka menurut saya gitu kira-kiranya harus kita salurkan zakat dan imam ini harus memang betul-betul menyalurkan zakat tepat. Salah. Mustahik yang sudah dibicarakan dalam Al-Quran dan didefinisikan dalam kitab-kitab, misalnya fakir itu bagaimana, miskin itu bagaimana, amal juga bagaimana. Jadi itu harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, harus sesuai. Kalau nggak sesuai itu dosa. Tapi yang dosa itu bukan orang yang membayar zakat. Tapi yang dosa itu orang yang mengelola zakat. Karena diserahnya bukan tempat sasaran. Bahkan kalau ketahuan kita imam itu nggak paseknya urusan zakat doang. Jadi kita yang memang harus kita bayar zakat itu nggak berkewajiban lagi untuk bayar zakat di tempat umum karena sudah ketahui berbuat curang dan segi hukum membayar zakat. Maka Bapak sekalian, pihak-pihak yang berwenang untuk menyeluruhkan zakat, saya harapkan itu zakat ini jangan kita umpamakan seperti BLT atau lembaga-lembaga lain karena BLT sah-sah saja dinikmati oleh orang kaya ya. Tapi kalau fitrah ini memang haram orang yang mampu secara agama itu mengambil zakat fitrah ya. Maka amil ini harus hati-hati dalam membuat kriteria orang yang menerima zakat ya. Maka jauh-jauh sebelum Lebaran saya harapkan ini harus ada komitmen atau harus ada satu kumpulan-kumpulan untuk menyatakan siapa yang berhak menerima zakat ya. Maka harus tepat betul-betul kan. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Maka secara umum kita lihat dalam masyarakat sekarang ini memang 8 senih yang ada dalam Al-Quran tidak mungkin ada lagi ya. Paling-paling ini ada 4. Ada bakal lain dalam kitab Yanat Talibin. Kebiasaan zaman sekarang dapat musa itu ada 4. Fakir, miskin, amil atau gharib. Ya, gharib itu bisa jadi gharib secara pribadi, tapi kebutuhan berutang mengenai pokok. Bisa jadi kebutuhan fasilitas umum seperti penitia masjid, ada terutang dengan pihak yang lain, atau pihak-pihak menasah terutang dengan pihak yang lain, atau penitia pesantren terutang dengan pihak-pihak pembangunan dan segala macam. Maka dalam hal untuk seluruh zakat sah-sah saja, bisa saja untuk kita salurkan
kepada penitia, tapi dengan syarat penitia tersebut jangan dulu membayar. Kalau sudah membayar itu nggak bisa lagi untuk mengambil zakat atas nama gharib. Bagaimana kira-kira materi sudah cukup mungkin? Baik, barusan dapat disampaikan yaitu tentang penerima zakat. Dan sampai kita salah menyerahkan zakat ataupun bagi pengurus untuk menyerahkan zakatnya. Gitu. Ini berarti golongan yang berhak menerima zakat fitrah, dan bagaimana cara membedakan mana yang lebih diutamakan? Yang lebih diutamakan dalam 8 sunnah itu fakir, fakir dengan miskin lebih memperhatikan kehidupan fakir ketimbang miskin. Maka dalam hal menyalurkan zakat malam lebaran, maka harus banyak untuk sunnah fakir ketimbang miskin, walau sekedar lebih itu, walau sedikit aja lebih boleh saja. Yang penting harus ada lebihnya antara sunnah fakir dengan sunnah miskin. Jangan dibagi sama. Kalau memang kita kelompokkan dia sebagai orang miskin, si B sebagai kelompok orang miskin fakir. Jadi nggak dibagi sama. Satu bambu sama-sama satu bambu itu nggak boleh. Harus ada perbedaan karena sudah dibedakan dalam Al-Quran dengan ruatah dengan waw lil fuqara'i wal masakin. Berarti perbedaannya dalam Al-Quran itu sudah jelas. Kalau memang sama, kenapa harus difirmankan dengan fuqara wal masakin? Itu kira-kiranya. Ya, baik, terima kasih Kak Tio. Kemudian mengapa zakat fitrah ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim tentunya, dan apa dampaknya bagi penerima zakat? Nah, jadi memang itulah Islam kita itu rahmat lil alamin, kah? Ibadat kita dalam Islam ini bukan sekedar ibadat fisik, juga ada ibadat sosial, kah? Seperti itu fitrah ataupun zakat-zakat harta yang lain, zakat perniagaan, tapi yang diutamakan dalam urusan pokok, itu bukan ibadat sosial. Dalam agama ini saling bantu-bantu. Kalau memang tidak diperintahkan secara hukum wajib, mungkin ada masyarakat yang tidak membantu. Tapi karena ini memang dosa kita yang melakukan zakat, maka berkewajiban kepada umat muslim untuk membantu umat muslim lain yang membutuhkan. Ini nampaknya untuk zakat ini adalah terkesan itu ibadat sosial. Karena ibadat fisik aja kita tidak mencukupi untuk sah untuk masuk surga, tapi harus ada bentuk sosial dalam bentuk kewajiban, ataupun sosial dalam bentuk sunat seperti sedekah yang lain. Itu kira-kiranya. Ya, baik, terima kasih Bati. Kemudian yang masih terkait dengan